Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian di rumah? Kali ini masih dalam tema belajar dari rumah. Perkenalkan, nama Ibu Siti Nur Halimah. Di sini Ibu akan sedikit mengulas pembelajaran kelas 10 bab 1 tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang pengertian ilmu ekonomi ya. Ilmu ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari oikos dan nomos. Oikos itu artinya rumah tangga dan nomos itu artinya aturan. Maka ketika digabungkan, ekonomi itu artinya adalah aturan rumah tangga. Nah, itu arti secara luas. Arti secara sempitnya adalah ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Nah, di sini kita akan menemukan apa? Kita akan menemukan yang namanya masalah. Masalahnya berupa apa? Masalahnya itu berupa kelangkaan atau scarcity. Nah, seperti itu ya. Kemarin kita sudah membahas dan sedikit mengulas tentang pembelajaran minggu kemarin. Nah, sekarang Ibu akan membahas dan mempelajari bersama-sama tentang jenis-jenis kebutuhan. Nah, jenis-jenis kebutuhan manusia itu bisa dibedakan menjadi 4 tingkatan. Yang pertama itu berdasarkan tingkat intensitasnya. Yang pertama itu adalah kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yang sifatnya itu harus dipenuhi gitu ya. Contohnya apa? Contoh kebutuhan primer itu adalah yang pertama itu kebutuhan makanan, kebutuhan tempat tinggal, dan pakaian, atau bisa disebut juga sandang, pangan, dan papan. Itu merupakan kebutuhan primer. Nah, yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang tingkat intensitasnya itu bisa dipenuhi ketika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Contohnya apa? Contohnya ketika kita sudah memiliki pakaian, kita sudah memiliki rumah, kita sudah memiliki tempat tinggal. Nah, kebutuhan apa lagi nih yang harus dipenuhi? Kebutuhan contohnya alat transportasi. Contohnya apa, Bu? Contohnya itu ada sepeda motor, ada sepeda, itu merupakan kebutuhan sekunder. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan akan barang-barang mewah. Contohnya apa? Jadi ketika misalkan kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi, baru kita bisa memenuhi kebutuhan tersier. Contohnya apa, Bu? Contohnya itu adalah mobil-mobil mewah, terus perhiasan-perhiasan emas, berlian. Nah, itu merupakan kebutuhan tersier. Nah, selanjutnya jenis kebutuhan yang kedua itu adalah berdasarkan subjek yang membutuhkannya. Ada kebutuhan individu dan kebutuhan umum. Nah, kebutuhan individu ini akan berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lain. Kenapa Bu berbeda? Karena kan kebutuhan setiap orang itu pasti berbeda-beda. Contohnya sekarang nih, karena Ibu sedang lapar, maka kebutuhan Ibu sekarang kebutuhan individu Ibu adalah makan. Itu contohnya. Sedangkan kebutuhan umum adalah kebutuhan yang dia harus dirasakan, atau kebutuhan itu yang diinginkan oleh masyarakat umum. Contohnya apa? Ketika misalkan satu masyarakat tidak memiliki akses jalan keluar, nah maka mereka itu berbondong-bondong untuk melakukan pembangunan jalan atau pembangunan jembatan. Nah, itu adalah contoh kebutuhan umum. Sampai sini jelas? Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Jenis kebutuhan berdasarkan waktu ada kebutuhan sekarang dan masa yang akan datang. Nah, contohnya apa, Bu, kebutuhan sekarang? Kebutuhan sekarang nih, contohnya ketika si Budi itu sedang sakit. Kira-kira kebutuhan sekarang untuk Budi itu apa? Kebutuhan sekarang untuk Budi adalah obat. Karena ketika Budi sakit, Budi harus memakan obat. Nah, itu adalah contoh kebutuhan sekarang. Selanjutnya, contoh kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan yang penggunaannya nanti ketika masa yang akan datang. Contohnya apa, Bu? Contohnya itu adalah ketika kita menyimpan uang di tabungan. Ketika kita menabung untuk jaminan hari tua, misalkan untuk masa yang akan datang, kan kita tidak akan tahu ya
peristiwa apa yang akan menimpa kita. Misalkan suatu saat apakah kita harus masuk rumah sakit sehingga memerlukan uang banyak, biaya banyak untuk membayar rumah sakit seperti itu, atau mungkin kedepannya kita akan tertimpa musibah misalkan seperti itu ya, kita harus mempersiapkan di kebutuhan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah pemenuhan kebutuhan berdasarkan sifat kebutuhannya. Ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan secara fisik. Contohnya apa? Misalkan nih, ketika misalkan kita di rumah ya pagi-pagi, kita itu memiliki kebutuhan jasmani. Contohnya apa? Olahraga, jogging. Nah, itu merupakan kebutuhan jasmani. Yang kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu adalah kebutuhan yang bersifatnya kejiwaan atau lebih ke hati gitu ya, penentraman hati. Contohnya apa? Contohnya misalkan nih, para wanita gitu ya, ketika stres nih, ada apa kebutuhan rohani yang harus dipenuhi. Contohnya apa? Belanja gitu ya, shopping. Nah, itu merupakan salah satu contoh kebutuhan rohani. Bisa juga misalkan beribadah, berdoa, itu juga merupakan kebutuhan rohani. Nah, seperti itu. Jadi itu merupakan jenis-jenis kebutuhan berdasarkan intensitas, cara membutuhkan, waktu, dan sifat pemenuhannya. Sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Nah, setelah tadi kita mengetahui jenis-jenis kebutuhan manusia itu kan beragam ya. Tadi ada yang kebutuhan individu, kebutuhan primer, sekunder, dan lain sebagainya. Nah, semua kebutuhan itu bisa terpenuhi dengan adanya barang dan jasa. Jadi, pemenuhan kebutuhan manusia itu hanya bisa dipenuhi itu berupa barang dan jasa. Seperti itu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis barang yang bisa menjadi pemuas kebutuhan. Yang pertama itu adalah jenis barang berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama itu ada barang ekonomi dan barang non-ekonomi. Barang ekonomi itu apa, Bu? Barang ekonomi itu adalah barang yang cara memperolehnya itu harus memiliki pengorbanan terlebih dahulu. Maksudnya apa, Bu, pengorbanan? Jadi ketika kita ingin memiliki barang tersebut harus ada uang, misalkan harus ada uang yang bisa menukarkan barang itu dengan barang yang kita inginkan. Nah, jadi harus ada pengorbanan terlebih dahulu. Contohnya apa, Bu? Contohnya itu adalah handphone, tas, sepatu, itu adalah barang-barang ekonomi. Nah, yang selanjutnya itu adalah barang non-ekonomi. Barang non-ekonomi itu adalah barang-barang yang cara memperolehnya itu tidak harus menggunakan usaha gitu ya. Contohnya apa, Bu? Contohnya adalah sinar matahari. Contohnya itu adalah udara. Kan udara itu bebas ya. Kita itu bisa menghirup udara atau bisa menikmati sinar matahari itu dengan bebas tanpa harus mengeluarkan biaya atau uang, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah jenis barang berdasarkan kepentingannya. Yang pertama itu adalah barang inferior. Yang kedua itu barang esensial. Yang ketiga itu barang normal, dan yang keempat itu barang mewah. Apa, Bu, pengertiannya? Barang inferior itu adalah barang yang penggunaannya itu berkurang ketika pendapatan seseorang itu meningkat. Barang yang penggunaannya berkurang ketika pendapatan seseorang meningkat. Contohnya apa, Bu? Contohnya itu adalah barang-barang bekas. Ketika pendapatan seseorang meningkat, ngapain gitu ya orang-orang itu membeli barang-barang bekas? Beli aja barang yang bagus kan, itu karena dia itu memiliki pendapatan yang tinggi. Nah, seperti itu contoh barang inferior. Yang kedua itu barang esensial. Nah, barang esensial itu adalah barang-barang yang kebutuhannya itu pokok gitu ya, yang pemenuhannya itu tidak diikuti dengan perubahan pendapatan. Contohnya ketika pendapatan seorang itu meningkat atau turun, barang esensial ini harus tetap terpenuhi. Contohnya adalah barang-barang pokok seperti beras, gula. Nah, seperti itu ya, itu merupakan barang esensial. Yang selanjutnya itu adalah barang normal. Barang normal itu adalah barang yang kebutuhannya jenis barang yang dia itu akan meningkat seiring dengan pendapatan seseorang meningkat. Nah, barang normal itu adalah kebalikan dari barang inferior. Contohnya apa? Contohnya itu ketika misalkan seseorang itu ya memiliki pendapatan yang tinggi, misalkan dia itu biasanya beli barang-barang yang bekas gitu ya, sepatu bekas, tas bekas, baju bekas. Ketika misalkan seseorang itu memiliki pendapatan yang tinggi, dia itu akan memilih barang-barang yang kualitasnya itu lebih bagus gitu ya, seperti itu. Dan selanjutnya itu adalah barang mewah. Barang mewah itu adalah barang-barang yang bersifat mewah
yang bisa menaikkan prestis atau status seseorang. Contohnya apa, Bu? Contohnya itu adalah penggunaan mobil-mobil mewah. Contohnya itu adalah penggunaan perhiasan-perhiasan emas atau berlian. Nah, itu merupakan jenis barang mewah. Selanjutnya itu adalah jenis barang berdasarkan hubungan pemakaian. Ada barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi itu adalah barang pengganti. Barang pengganti di garis bawahi ya. Nah, barang pengganti itu contohnya apa, Bu? Ketika misalkan di suatu daerah gagal panen gitu ya, misalkan di Soreang. Di Soreang itu gagal panen sehingga tidak ada gitu ya beras di Soreang. Kalaupun ada, berasnya itu harganya mahal. Maka orang-orang mengganti makanan pokoknya itu beras berupa apa? Ke singkong, ada yang ke singkong, ada yang ke jagung, misalkan seperti itu. Jadi barang substitusi itu adalah barang pengganti. Yang selanjutnya adalah barang komplementer. Barang komplementer itu adalah barang pelengkap. Contohnya apa, Bu? Contohnya misalkan ketika kita itu pakai sepatu gitu ya. Sepatu itu kan barang-barangnya gitu ya. Barang pelengkapnya itu apa? Barang pelengkapnya itu adalah kaos kaki. Nah, seperti itu. Ketika misalkan kita itu ingin bikin kopi gitu ya. Kan kalau bikin kopi pasti harus ada gula. Nah, contohnya misalkan ketika ada aku, ada kamu. Nah, itu merupakan contoh adalah barang komplementer. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah berdasarkan jenis barang berdasarkan cara pengerjaannya atau proses pengolahannya. Yang pertama itu ada barang mentah. Barang mentah itu adalah barang yang sama sekali belum ada proses pengolahan. Contohnya apa, Bu? Contohnya itu adalah timah, batu bara. Nah, seperti itu adalah contoh-contoh barang yang mentah gitu ya. Selanjutnya adalah barang setengah jadi. Barang setengah jadi itu adalah barang yang sudah mencapai tahap proses pengolahan tetapi belum siap pakai. Contohnya apa, Bu? Contohnya itu adalah benang. Nah, seperti itu ya. Contohnya itu benang, kan benang itu bisa dipakai tapi belum bisa digunakan secara keseluruhan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah barang jadi. Barang jadi itu adalah barang yang sudah memasuki proses pengolahan dan siap pakai. Contohnya apa, Bu? Contohnya itu ketika misalkan tadi kan benang itu barang setengah jadi. Barang jadinya itu berupa apa, Bu? Barang jadinya itu berupa baju, kerudung. Nah, seperti itu. Itu merupakan cara pengerjaannya. Ada barang mentah, setengah jadi, dan barang jadi. Nah, seperti itu anak-anak. Kita sudah belajar mengenai jenis-jenis barang dan jenis-jenis kebutuhan. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya, simak video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.